sesuai janji saya serahkan buat kamu. Karena sekarang Bella dan Raffi sudah menikah, makanya saya tidak akan sayang kalau harta saya bagi buat Raffi. Yang penting sekarang kita doakan saja, semoga mereka bahagia sebelum Bella meninggal ya, Bu. Ya ampun, banyak banget. Makasih banyak ya. Sama-sama, Tina. Tapi aku mohon, kamu jangan bilang dulu ya sama Raffi. Biarkan Raffi menikmati pernikahannya sama Bella. Aku takut kalau dia tahu, dia akan marah banget. Kamu tahu sendiri kan, Raffi itu sangat menjaga harga dirinya. Ya. Makasih. Apa sih, Bel? Duduk, Apa nih? buka aja. Apa? Kamu hamil? Kok kamu kaget sih, Mas? Kita kan udah sah jadi suami istri. Apa salahnya kalau aku hamil? Iya, tapi Bella kamu... Mas, umur aku itu udah nggak lebih dari setahun lagi, Mas. Aku kan mau ngasih penerus buat mamaku. Jadi nanti kalau aku mati, masih ada anakku. Iya, aku ngerti. Tapi kamu itu kan lagi sakit. Gimana dengan pertumbuhan janin kamu nanti? Kamu juga kan harus kemoterapi. Kalau kenapa-napa dengan janin kamu gimana? Kamu nggak usah khawatir, Mas. Aku kan terus menjalani pengobatan. Lagi pula, aku mau operasi kanker di lambungku. Jadi kandungan aku nggak akan bermasalah, Mas. Kamu tenang aja, mamaku udah nyiapin semua biayanya kok. Mas, kamu nggak mau nyentuh janin di perutku? Biar gimana pun juga, anak ini butuh ayahnya. Kamu kemana, Bella? Kamu nggak dengar itu Cinta nangis terus? Aku mau reunian. Udah, aku takut telat. Kamu itu ya kerjanya cuma seneng-seneng aja. Nggak pernah peduli sama Cinta. Kamu itu harusnya kasih ASI buat Cinta. Gimana sih? Mas, sekian lama aku menderita. Aku sakit. Jadi ini udah saatnya aku buat senang-senang. Dengar ya, Bella. Aku menikahi kamu itu karena kamu sakit. Aku harap kamu sadar itu. Jadi hargai aku sebagai suami dan jangan sia-siakan Cinta. Aku sudah sembuh, Raffi. Aku tidak akan meninggal seperti prediksi dokter. Tapi kamu nggak boleh tahu, Raffi. Kamu bisa ceraikan aku kalau sampai kamu tahu. Dan kamu akan menikah dengan Ainun. Bella, kamu dengar gak sih? Kita ini harus pikirkan kembali pernikahan kita. Aku sudah janji sama Ainun akan segera menikahi dia setelah 1 tahun ayahnya meninggal. Mas, kamu baru bisa menikahi Ainun kalau aku meninggal. Itu udah perjanjian mamaku sama mamamu. Ya kalau aku nggak meninggal ya berarti itu udah kehendak Allah. Iya, tapi aku udah janji sama Ainun. Kalau kamu nggak nurutin aku akan bawa pergi Cinta. Dan selamanya kamu nggak akan pernah bisa ngeliatin dia lagi. Iya, saya nggak bisa ngantor hari ini. Tolong kamu kerjakan dulu semua kerjanya, nanti saya cek satu-satu. Ya, oke. Sabar ya, sayang ya. Samain dulu ya. Ya Kang ya, belanjanya banyak dan bagus banget. Terima kasih. Mah, dari mana aja sih? Mama habis belanja-belanja ditemenin sama Bella. Emang kenapa sayang? Ada masalah? Ya ada dong, Ma. Aku kan harus ngantor. Cinta nangis terus. Aku banyak kerjaan nih. Sini ya. Kok ngurus anak aja ngelus? Kamu pelan-pelan dong. Bella, kok kamu tahu sih? Cinta kan nangis pengen digendong sama kamu. Kamu kan mamanya. Kamu nggak usah ikut campur ya. Kamu kan nyuruh aku ngurusin dia. Ya terserah aku dengan caranya gimana. Aduh, berisik banget sih kamu Cinta. Duh, Mama mau nonton nih Cinta rewel banget sih. Iya nih, Ma. Cepetan dong cari pengasuh yang baru.
Kamu kan harus anterin Mama jalan-jalan. Bella juga udah cari kemana-mana, Ma, pengasuh. Tapi namanya juga hari gini ya, susah cari pengasuh. Iya sih. Bel, gimana kalau Ainun aja yang jadi pengasuhnya Cinta? Ainun ngasuh Cinta. Mama jangan macam-macam ya. Ini justru kesempatan bagus. Kita bilang aja ke dia kalau nanti-nanti kan dia juga akan jadi mamanya Cinta kalau kamu sudah meninggal. Karena kan dia nggak tahu kalau kamu sudah sembuh total. Mah, Mas Raffi sama Ainun kan saling cinta. Nanti malah jadi kesempatan lagi buat mereka. Bel, kamu jangan bodoh dong. Nanti setelah mereka tinggal serumah, Raffi akan tahu kalau sebenarnya Ainun itu bukan perempuan yang pas buat dia. Karena kita akan melakukan apa saja untuk menjatuhkan Ainun. Gimana? Oke, Mah. Sini kamu ikut main. Kamu lihat kan? Ainun itu sangat pas mendidik anak-anak. Untuk sementara kita serahkan Cinta untuk dididik sama dia. Biarkan aja. Dia kecapean mengurus Cinta, tapi kamu akan tetap terlihat cantik di mata Raffi. Gimana? Angkat. Kamu menang. Terus main apa lagi? Ainun. Ainun. Jangan lari-larian. Awas jatuh. Ainun. Tante. Ainun, kalau kamu mencintai Raffi, kamu akan menerima tawaran ini. Daripada kamu menjaga anak orang lain, lebih baik kamu menjaga anak kami. Kamu tahu kan, umurku ini udah gak lama lagi. Dan nanti kalau aku meninggal, kamu yang akan menikah dengan Raffi. Jadi, aku mau kamu untuk bisa dekat dengan Cinta. Ya, anggaplah ini awal pendekatan kamu dengan Cinta. Iya. Untuk sementara kamu bisa tinggal sama kami. Kalau kamu nggak mau, kami bisa serahkan Cinta ke orang lain untuk diadopsi. Tapi itu pasti akan membuat Raffi sangat sedih dan stres. Kamu mau? Raffi stres gara-gara itu. Itu Cinta. Dia sangat lucu dan menggemaskan. Kalau kamu nggak mau merawat dia, berarti kamu bukan manusia. Karena dia adalah anak Raffi yang kamu cintai. Ainun, Bu, Ainun itu berat banget mau ninggalin ibu. Ibu lagi sakit. Kamu jangan pikirkan ibu, nak. Ibu baik-baik saja. Yang terpenting, kamu rawatlah Cinta, kelak dia akan menjadi anakmu. Ainun kasihan, Bu. Ainun lihat foto Cinta. Cinta itu lucu sekali. Ainun, 2 bulan lagi genap setahun ayahmu wafat. Kamu bisa segera menikah dengan Raffi. Gak tahu, Bu. Ainun kok rasanya takut. Ainun, kamu tidak usah was-was. Was-was itu setan. Jangan sampai setan merasuki pikiran kamu. Hilangkan semua itu, nak. Masya Allah, kamu cantik sekali, nak. Kamu mirip sama ayah kamu. Semoga kamu jadi anak yang solehah ya, sayang. Ainun, tolong urus Cinta ya. Tolong rawat dia seperti kamu ngerawat anak kamu sendiri. Satu lagi, kasih dia susu formula ya. Soalnya aku udah gak mau menyusui dia. Wah, kenapa Mbak Bella nggak mau nyusuin Cinta lagi? Mbak itu harus nyusuin Cinta supaya kedekatan emosional Mbak sama Cinta semakin terjalin. Tugas kamu di sini cuma buat ngerawat Cinta, bukan buat nasihatin aku. Ngerti kamu? Raffi lagi keluar kota, tapi hari ini dia akan pulang.
Jadi kamu jangan macam-macam ya. Karena tugas kamu itu cuma jadi pengasuh cinta. Raffi itu sudah jadi suami syahnya Bella. Ingat itu. Jadi kamu jangan coba-coba ambil hatinya ya. Yuk, Ma, nanti kita telat. Ayo, ayo. Salatullah salamullah ala Toha. Ainun? Kamu di sini? Buat apa? Kenapa kamu nggak bilang sama aku? Mas, mulai hari ini aku jadi pengasuhnya Cinta. Iya, tapi kenapa mesti kamu yang ngurus Cinta? Kemana Mama sama Bella? Mama sama Mbak Bella pergi. Ini keterlaluan, Ainun. Kamu itu calon istri aku. Kenapa Mama sama Bella jadiin kamu pengasuh? Gak apa-apa, Mas. Ini juga kan jadi salah satu bukti kalau aku cinta sama Mas Raffi. Iya, tapi kan Udah, Mas. kamu itu terlalu banyak berkorban buat aku sama Cinta. Satu sisi aku seneng karena kamu bisa ngurus Cinta. Tapi aku tetap masih belum terima. Kamu... Gak apa-apa, Mas. Aku senang kok jagain Cinta. Insya Allah aku bisa jaga diri di sini. Aku nggak akan gangguin hubungannya Mas Raffi sama Mbak Bella. Sini, Bella. Kamu itu lagi sakit. Katanya umur kamu udah gak lama lagi. Harusnya kamu lebih mendekatkan diri pada Allah. Karena operasi kemarin, aku udah sembuh. Jadi kamu... Kenapa? Kamu kaget? Kalau gitu aku harus segera menikahi Ainun. Kamu akan segera aku ceraikan. Cerai. Kalau kamu sampai ceraikan aku akan bawa Cinta pergi dari kehidupan kamu. Dan kamu nggak akan pernah bisa ngeliat Cinta lagi. Kamu mau menikahi Ainun, dan kamu nggak bisa ketemu Cinta lagi, atau kamu tetap bersama aku. Cinta bobo, oh cinta bobo. Kalau tidak bobo digigit nyamuk. Ainun, tolong bikin anak nasi goreng. Cinta kamu taruh aja. Ya sebentar ya Mbak, ini Cintanya udah mau tidur. Sebentar lagi juga tidur. Kamu nggak usah ngajarin Cinta buat jadi manja. Kamu itu bukan ibunya. Ainun, bersihin kamarku dong. Iya, tapi saya kan di sini buat jagain Cinta. Kamu udah berani ngelawan ya? Saya itu gaji kamu besar. Jadi saya bisa nyuruh kamu apa aja. Ainun, kamu jangan pernah berpikir kalau kamu akan menjadi menantu di rumah ini. Enggak. Kamu tahu nggak? Bella ini udah sembuh total. Prediksi dokter itu salah. Jadi umur aku itu masih panjang. Dan kamu bakal selamanya sendirian. Mulai sekarang kamu akan jadi pembantu di rumah ini. Tapi kamu nggak usah khawatir. Aku akan gaji kamu besar. Mama nggak bisa memperlakukan Ainun kayak gitu. Dan kamu, Bella, aku nggak izinkan Ainun jadi pembantu di rumah ini. Ainun, kamu harus pergi dari rumah ini. Lebih baik kamu kembali mengajar daripada di sini kamu cuma diperlakukan seenaknya. Kamu cuma dijahatin sama mereka. Mas bilang mama sama aku jahat. Emang kenyataan gitu kan? Kalau aku jahat, dia nggak bakal aku gaji besar. Justru aku malah menyelamatkan dia dari kemiskinan. Mas, gak apa-apa. Aku jagain Cinta aja, Mas. Nah, itu kamu pinter, kamu ngerti. Raffi, kamu jangan macam-macam ya. Mama itu nggak sanggup ngerawat anak kamu. Dan sekarang ini sangat susah cari pengasuh, ngerti kamu? Mama nih sama aja kayak Bella. Udah Ainun, besok aku cari pengasuh baru buat Cinta. Ya, kamu pulang aja besok daripada kamu di sini. Kamu cuma diperlakukan seenaknya sama mereka. Assalamualaikum, Ibu. Ainun, kenapa kamu pulang? Nak? Ainun mau ngajar lagi aja, Bu. Walaupun di sana Cinta itu lucu banget dan cantik banget, Bu. Ainun, ikhlaskan saja. Kamu harus menjalani ini dengan pasrah dan tawakal. Besok Ibu nggak usah jualan sayur ya, Bu.
biar Ainun aja yang cari uangnya. Bu, Ibu. Ibu, Ibu. Astagfirullahaladzim, ya Allah, Ibu. Ibu kenapa, Bu? Bu, Ibu bangun, Bu. Ibu. Ibu bangun, Bu. Ibu kenapa, Bu? Ibu bangun, Bu. Ya Allah, Ibu. Ibu bangun,